Halo Halo semua, perkenalkan nama saya Arinia Gita Nahak dan teman saya. Nama saya Marwan Edward Zupuli. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang manfaat filsafat ilmu terhadap etika dalam bermasyarakat. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya. Namun pada sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Dunia modern saat ini termasuk di Indonesia ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, dan saling merugikan. Perilaku yang terjadi saat ini adalah bekerja sama untuk kepentingan kelompoknya dan secara berkelompok melakukan penipuan, pencurian, penindasan. Nah teman-teman, filsafat ilmu diberikan sebagai pengetahuan bagi orang yang ingin mendalami hakikat ilmu serta kaitannya menggunakan pengetahuan lainnya. Adanya filsafat ilmu dapat mempertegas bahwa ilmu dan teknologi tersebut adalah instrumen dalam mencapai kesejahteraan, bukan tujuannya. Dampak kepercayaan yang kaku serta dogmatif mampu menghambat perkembangan ilmu. Oleh karena itu, dibutuhkan kecerdasan serta ketelitian dalam memahami kebenaran ilmiah, menggunakan sistem nilai dalam agama agar keduanya tidak saling bertentangan. Dalam filsafat ilmu menjelaskan secara filosofiat serta akademik sehingga ilmu dan teknologi tidak asal dalam menilai agama dan kemanusiaan lingkungan. Oke baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peran manfaat filsafat ilmu terhadap etika dalam bermasyarakat. Kehidupan manusia berkaitan erat dengan pembentukan filsafat itu sendiri. Mengingat filsafat bermakna mencintai kebijaksanaan yang mana subjeknya adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, seseorang yang dikatakan berfilsafat adalah mereka yang berpikir secara sadar dan bertanggung jawab, terutama pada dirinya sendiri. Filsafat memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, mengingat di dalamnya terkandung pengertian dan kesadaran yang diberikan agar muncul penahanan dan yang bermakna. Dengan demikian, filsafat memberikan pedoman hidup bagi manusia terkait dengan persoalan yang terjadi di sekeliling manusia yang bersangkutan. Ketika manusia menggunakan akalnya, maka filsafat berperan dalam memberikan pedoman hidup dalam rangka berpikir utamanya untuk memperoleh pengetahuan. Adapun saat manusia menggunakan rasa dan kehendaknya, maka filsafat berperan memberikan pedoman tentang norma, kesusilaan terutama dalam bentuk penilaian dan baik dan buruk. Etika menilai perbuatan manusia, dengan kata lain, etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif. Kondisi normatif yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Estetika yang berkaitan dengan nilai. Estetika berkaitan dengan nilai-nilai tentang pemahaman keindahannya yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekitarnya. Nilai bersifat objek dan subjek sangat tergantung dari hasil pandangan yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjek apabila subjek sangat berperan dalam segala hal. Oke teman-teman, selanjutnya kedudukan dan manfaat filsafat ilmu dalam kehidupan. Kehidupan filsafat memberi penerangan dan jawaban substansial dan radikal atas masalah tersebut. Ilmu semakin terspesifikasi dan mandiri, maka filsafat menjadi tumpuan untuk menjawabnya. Proses atau interaksi tersebut pada dasarnya merupakan bidang kajian filsafat ilmu. Karena hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya menjembatani jurang pemisah antara filsafat dengan ilmu, serta filsafat tidak memandang menjadi suatu pemahaman atas alam secara dangkal. Sementara itu, ilmu terus mengembangkan dirinya pada batas-batas wilayahnya, menggunakan manfaat filsafat dalam kehidupan secara personal sosial, dapat mengajarkan manusia untuk berpikir secara logis
realistis, dan sistematis terhadap suatu persoalan yang tengah dihadapi sehingga bijak dalam membuat keputusan. Selain itu, filsafat dapat mengajarkan manusia untuk menghargai keanekaragaman pemikiran manusia, karena manusia yang satu memiliki pemikiran yang berbeda dengan manusia yang lain, sehingga muncul toleransi. Filsafat sangat diperlukan di negara Indonesia, terutama pada masa postmodern saat ini. Melalui filsafat, maka keragaman Indonesia dapat terjaga kelestariannya secara damai. Selanjutnya, dalam praktik, layanan bimbingan dan konseling. Filsafat dapat mengajarkan konselor untuk menerima keanekaragaman konseli yang ia hadapi. Filsafat juga dapat mengajarkan konseli untuk menerima dirinya secara esensial tanpa penolakan, karena sejatinya setiap manusia adalah berbeda dan mampu mengerahkan dirinya pada nilai-nilai yang mendekati kebenaran. Filsafat dapat mengajarkan konselor bersama-sama dengan konseli mengenali, menganalisis, dan mengevaluasi permasalahan secara integral dan komprehensif yang nyata dihadapi oleh konseli. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat berperan penting dalam bermasyarakat modern. Filsafat ilmu terhadap etika bersifat kritis terhadap tingkah laku manusia dan berpikiran terbuka, serta sangat berfokus pada kebenaran di samping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis. Filsafat ilmu secara terus-menerus mengalami perubahan guna untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi seiring dengan perkembangan zaman. Penerapan filsafat dapat mempertegas bahwa ilmu dalam teknologi dapat menjembatani suatu usaha untuk mencapai kesejahteraan. Dibutuhkan kebijaksanaan dan ketelitian dalam memahami kebenaran ilmiah menggunakan sistem penilaian dalam agama, agar keduanya tidak saling bertentangan. Jika dalam video ini ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.